Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Miss Bunga dalam pelajaran bahasa Inggris. Kali ini kita sudah masuk ke bab ketiga, yaitu tentang telling time, days and months. Nah, untuk pencapaiannya nanti setelah pertemuan kali ini diharapkan kalian akan mampu untuk mengubah cardinal number menjadi ordinal number. Kemudian yang kedua, diharapkan juga kalian mampu untuk menyebutkan nama-nama hari dan bulan. Dan yang terakhir, diharapkan kalian mampu untuk menggunakan angka dalam menyebutkan jam, tanggal, tahun, dan sebagainya. Langsung saja kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu tentang cardinal dan ordinal number. Apa sih bedanya? Nah, cardinal number ini adalah angka yang kalian gunakan untuk menyatakan jumlah. 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Nah, sedangkan ordinal number adalah angka yang digunakan untuk menyatakan urutan, order. Jadi, first, second, third, fourth, and fifth. Kemudian seterusnya. Nah, di sini diberikan contoh 1. Cardinal numbernya 1. Untuk ordinal numbernya kita ubah menjadi first. Kalau kalian perhatikan, first belakangnya adalah huruf S dan T, sehingga pada penulisan angkanya setelah angka 1 kita tambahkan ST. Nah, contoh lainnya, supaya kalian lebih paham, 2 berubah menjadi second. Second, belakangnya N dan D, sehingga pada penulisan angkanya pun kita tambahkan ND. 3, third. Nah, di sini ada RD, jadi kita tambahkan RD juga di belakang angkanya. Untuk 4 dan seterusnya sampai 10, kalau kalian perhatikan sama semua, akhirannya TH. Ada yang perlu dilihat dengan baik-baik di sini. Pada angka 5, 5, huruf terakhirnya adalah VI, tetapi pada ordinal number VI-nya berubah jadi hanya F saja. 5 berubah menjadi fifth. Nah, kemudian ada 9 yang E-nya menghilang. Ada juga 8 karena dia akhirannya sudah huruf T, sehingga di sini kita hanya perlu tambahkan H saja. Akhirannya TH. Angka berikutnya 11, kalian hanya perlu tambahkan TH. Untuk 12, karena dia sama seperti angka 5, akhirannya adalah VI, 12 menjadi huruf F saja, 12. Nah, belakangnya sama ya aturannya. Kemudian kita lihat langsung ke puluhan, angka 20, 20. Akhirannya adalah huruf Y. Huruf Y-nya ternyata berubah menjadi I dan E, 20th. Nah, di sini tetap kita tulis TH karena akhirannya adalah TH. Kemudian kalau angkanya ada 2, 21. Nah, yang kita ubah menjadi bentuk ordinal hanya angka terakhirnya saja. 21 menjadi 20 first. Belakangnya ST. Jadi kita di sini tulis ST. Kemudian 30 di sini juga Y sehingga berubah menjadi IE. 32, tu-nya saja yang diubah menjadi second, belakangnya ND sehingga kita tulis di sini ND. Begitu seterusnya peraturannya. Misalnya berarti nanti di sini kita punya angka 54. Nah, yang diubah hanya 4-nya saja. 50 itu 50. Tidak usah diubah jadi 50. Tetap 50 saja. 4-nya yang kita rubah. Dia akhirannya TH. Oh, berarti di sini pun nanti kita tambahkan TH. Seperti itu. Selanjutnya penggunaannya dalam kalimat. Contohnya karena tadi cardinal untuk menyatakan jumlah, jadi kalimatnya seperti ini bunyinya. Saya mempunyai 1 hewan peliharaan. I have 1 pet. Menyatakan jumlah bahwa hewan peliharaan saya hanya 1 jumlahnya. Sedangkan pada ordinal number, this is my first pet. Ini adalah hewan peliharaan pertama saya. Jadi yang dinyatakan bukanlah jumlahnya, melainkan urutannya. Sebelum ini saya belum pernah punya binatang peliharaan, berarti ini yang pertama bagi saya. This is my first pet. Seperti itu. Ditekankan sekali lagi ya. Cardinal untuk jumlah, ordinal untuk urutan ataupun peringkat, ranking. Contohnya pada kalimat lain di sini ada Adriana and Selena have
4 classes on Mondays. Nah, di sini kenapa dia pakai cardinal number 4? Karena yang mau dinyatakan adalah jumlahnya, jumlah kelas atau mata pelajaran yang dipelajari pada hari Senin ada berapa? Oh, ada 4. Nah, sedangkan pada kalimat berikutnya nomor 2 sampai 5 yang mau dinyatakan adalah urutan kelasnya dari yang paling pertama sampai yang paling terakhir. Karena itu kita pakai ordinal number, urutan. Nah, untuk nama-nama hari, ada 7 hari dalam seminggu dalam bahasa Inggris. Dari hari Senin kita bilangnya Monday, Selasa itu Tuesday, Rabu itu Wednesday, Kamis itu Thursday, Jumat itu Friday, kemudian Sabtu adalah Saturday, dan Minggu adalah Sunday. Nah, ketika disingkat, most of the time, kita hanya menuliskan 3 huruf di awalnya. Belakangnya sama semua kan, day, day, day. Seperti itu. Nah, di sini pada hari Kamis angkanya boleh 4. Kemudian dari hari Senin sampai Jumat kita sebutnya adalah weekdays. Sedangkan Sabtu dan Minggu kita sebut weekend. Untuk nama-nama bulan, dari bulan pertama yaitu Januari, I-nya kita ubah menjadi Y. January. Kemudian Februari, sama I-nya juga kita ganti jadi Y. February. Kemudian Maret, kita ganti jadi CH, bacanya March. March. Nah, April tulisannya sama persis, tapi bacanya April. Kemudian ada Mei, berubah menjadi May. Juni berubah menjadi June. July untuk Juli, kemudian Agustus menjadi August. August. September tulisannya sama persis. Oktober hanya beda di sini, October. Kemudian November tulisannya sama persis, Desember hanya beda di sini, December. Nah, kemudian cara bertanya tentang tanggal. Kalau kalian mau menanyakan tanggal, kalian bisa gunakan 2 macam ungkapan. Yang pertama adalah what's the date today. Jadi date di sini artinya adalah tanggal. What's the date today? Atau kalian boleh juga bilang what's today's date. What's the date today? What's today's date? Nah, untuk menyatakan tanggalnya, untuk penulisannya biasa kalian sebut dulu tanggalnya, kemudian bulannya. Nah, untuk membacanya, cara bacanya yang kita gunakan adalah ordinal number. Yang ada TH-TH-nya tadi, ST, ND, RD, dan TH-TH. The 19th of March. Wednesday, the 19th of March. On the 2nd of May. Seperti itu. Sedangkan untuk menyatakan tahun, membaca tahun, untuk tahun 2000 dan selanjutnya, kalian baca seperti biasa. 2000 dibacanya 2000, 2003 kita bacanya dalam bahasa Inggris 2003. Ada N-nya. Berarti kalau 2010 2010 seperti itu. Nah, sedangkan untuk tahun di bawah 2000 karena terlalu panjang dan mungkin agak ribet kalau kalian baca seperti 1999, jadi kalian diperbolehkan untuk membaginya menjadi 2 angka, 1999. 19 bahasa Inggrisnya apa? 19. 99 bahasa Inggrisnya 99. Jadi 1999 kita bilang 1999. Ingat ya, kalau belasan akhirannya tin, kalau puluhan akhirannya ti. Nah, sedangkan untuk menyatakan waktu, yang pertama ada cara informal, kalian hanya perlu menyebutkan angkanya langsung sesuai apa yang tertulis. Contoh di sini 6.45. Kita sebut 6:45. Karena 6 adalah 6, 45 adalah 45. Kemudian jam 10 lewat 6 disebut 10:06. Jadi nolnya kita baca O, 10:06. Nah, kemudian cara kedua kalian bisa baca dari belakang. Apa maksudnya dari belakang? Jadi yang disebut adalah menitnya terlebih dahulu. Kalian sebut menitnya, kemudian baru jamnya. Nah, ada 2 kata yang harus diingat kalau mau pakai cara ini. Yang pertama adalah past dan yang kedua adalah to.
Untuk simpelnya kalian bisa anggap bahwa past adalah lewat, to itu kurang. Contohnya di sini 7.15, jam 7 lewat 15 menit. Karena kita pakai kata lewat, di sini kita munculkan past. Yang kita tulis adalah menitnya terlebih dahulu. 15, 15. So it becomes 15 minutes past 7, atau boleh kalian tulis 15 past 7. Bacanya dari belakang dalam bahasa Indonesia. Jam 7 lewat 15 menit. Nah, tadi di sini ada catatan bahwa kalau angkanya sudah lebih dari 30, ada baiknya kalian gunakan to, jangan pas lagi. Berarti kalau 45 ke jam 8 kurangnya berapa menit? Oh, 15 menit kurangnya. Kok bisa 15 menit? Hitung dulu coba, 1 jam itu ada 60 menit. Dia menitnya adalah 45 dikurang. Oh iya benar, ternyata kurangnya 15 menit. So we can say 15 minutes to 8. Jam 8 kurang 15. Dapat 15-nya, caranya seperti ini. Kalau jamnya sudah tepat, gampang, kalian hanya perlu tambahkan o'clock. Jam 8 tepat berarti 8 o'clock, 9 tepat 9 o'clock. Seperti itu. Kita bahas yang tadi yang belum tepat angkanya. Misalnya di sini ada jam 10.22. Belum lewat dari 30 menit ya, berarti kita masih boleh menggunakan kata past. Kalau sudah lewat dari 30 menit baru boleh gunakan to. Ini masih pas. Kita bisa bilang jam 10 lewat 22 menit. Nah, terus tadi peraturannya untuk mengubahnya ke dalam bahasa Inggris, yang pertama kita tulis dari belakang, dari menitnya dulu. 22, bahasa Inggrisnya adalah 22. 22, 22. Lewat, bahasa Inggrisnya past. 10, bahasa Inggrisnya 10. Sudah. 22 past 10. Nah, yang kedua, bagaimana kalau menitnya sudah lebih dari 30, misalnya 40 menit? Berarti jam 11 kurang 20 menit. Kok 20, Miss Bunga dapat dari mana 20-nya? Tadi ya, ini kan 40. Sejam itu ada 60 menit, tinggal dikurang. 60 dikurang 40, oh 20. Makanya jadi jam 11 kurang 20 menit. Langsung kita artikan, ingat dari belakang, dari menitnya dulu. Menitnya 20, berarti 20. Kurang itu bahasa Inggrisnya 2. So 22, 11 itu 11. 22, 11. Jam 11 kurang 20 menit. Oke, kita lanjut ya. Untuk berikutnya, kata 15 menit dan 30 menit ini boleh kalian ganti. 15 menitnya boleh diganti jadi a quarter. Apa sih artinya a quarter? Artinya adalah seperempat. Kemudian 30 menit, apa artinya 30 menit? Setengah. Berarti 5.15 boleh kalian bilang a quarter past 5. Jam 5 lewat seperempat. 5.45 boleh kalian bilang a quarter to 6. Jam 6 kurang seperempat. Kemudian 5 lewat 30 boleh kalian bilang half past 5. Oke, kita review saja langsung. Tadi ada cardinal number, yaitu angka yang menyatakan jumlah seperti 1, 2, 3, 4, 5 and so on. Kemudian ada ordinal number, digunakan untuk menyatakan order atau urutan seperti first, second, third, fourth, fifth and so on. Nama hari ada 7 dari Senin, yaitu Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Singkatannya kalian bisa gunakan 3 huruf paling awal. Untuk bulan, dimulai dari Januari, ada January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Kemudian untuk menyatakan tanggal, kalian gunakan ordinal number, the 5th of
June. Cara bacanya seperti itu. Kemudian untuk tahun di atas 2000 ke atas kalian baca dengan cardinal number 2020. Pakai kata N. Kemudian untuk tahun di bawah 2000 kita bisa bagi menjadi dua angka 1945. 1945. Nah, sedangkan untuk menyatakan jam tadi boleh kalian sebut langsung angkanya 8.15, 8:15. Kemudian boleh menggunakan kata pas atau to, lebih atau kurang, seperti 15 past 8, jam 8 lewat 15, atau 15-nya kalian ganti jadi quarter, seperempat. Sedangkan 30-nya boleh diganti jadi half. Oke, sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Semoga bisa dimengerti semuanya dengan baik. See you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.